Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita teruskan kembali kelas kita di dalam Qawaid Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Setelah pertemuan lalu kita menyelesaikan tentang hadis apa? Hadis mudallas, anwa'ut tadlis, mutawatir. Bahwasanya mutawatir ini dia bukan cuma di dalam hadis, akan tetapi dia semacam nadhariyatul ma'rifah, epistemologi ahli sunnah wal jamaah, dan itu bahkan epistemologi Islam ya, epistemologi Islam. Bukan hanya di dalam hadis, tapi bagaimana cara kita mengetahui kebenaran. Dan karena itu khususiyah daripada hadis mutawatir ini yufidu ilma daruri. Dan saya ulangi lagi, mungkin di antara semua bab ini yang paling penting di antara semua adalah hadis apa? Mutawatir, adalah hadis mutawatir. Sekarang kita masuk bab baru, namanya asyad wal mahfud. Syad wal mahfud ini ada mirip ya, ini tiga bab ini mirip. Syad wal mahfud, mungkar wal ma'ruf, sama namanya muttarib, muttarib. Di dalam kitab-kitab yang lain, definisi syad wal mahfud ini ada tiga, seperti dalam kitab Manhalul Latif ada tiga. Akan tetapi karena kitab ini hanya qawaid asasiyah, hanya basic-basic di dalam masalah mustalah hadis, basic-basic di dalam mustalah hadis, maka Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki hanya menyebutkan satu definisi yang paling kuat yang dipakai oleh banyak sekali ulama hadis. Apa itu syadz wal mahfud? Biasanya syadz wal mahfud itu dikatakan mukhalafatu thiqah liman huwa awthaqu minhu. Itu namanya syadz. Kata-kata syadz itu apa ya? Kalau sekarang syadz itu maknanya tak oke di dalam conversation. Kalau dibilang ada rojulun syadz, homoseksual. Syadz itu biasanya kan, syadz itu tak sama dengan majority, itu namanya syadz. Jadi kalau majoritinya merah, dia hijau sendiri, ini namanya syadz. Biasanya laki-laki itu suka perempuan. Nah, kalau ada laki-laki suka laki-laki, itu keluar daripada majority. Nah, ketika dia keluar daripada majority, dikatakan dia itu apa? Syadz. Di dalam ilmu hadis, syadz itu apa? Syadz itu adalah mukhalafatu thiqah liman huwa awthaqu minhu. Bertentangannya seseorang yang thiqah, yang oke, dengan orang yang lebih oke. Paham ya? Jadi ini riwayat sahih bertentangan dengan riwayat lain yang lebih sahih. Yang sahih ini, yang kuat ini namanya syadz. Yang lebih kuat namanya apa? Mahfud. Mudah kan? Saya tak kira susah. Oke. Kan maknanya syadz itu adalah riwayat yang kuat, yang dia itu berhadapan dengan riwayat yang lebih kuat. Disyaratkan dua riwayat ini berbeza. Tidak mungkin untuk disatukan. Tidak mungkin untuk disatukan. Selama dia berbeza dan tidak mungkin disatukan, maknanya kita kena buang salah satu. Kalau kita ambil ini, kita tak ambil ini. Kita ambil ini, kita tak ambil ini. Maka kita suruh memilih salah satu. Satunya kuat, satunya lebih kuat. Kira-kira pilih yang mana, Tuan Azmi? Yang lebih kuat, confirm itu. Yang lebih kuat. Terus yang kuat ini kemana? Ini hadis tepi, bukan PM tepi. Hadis tepi, letak di mananya? Letak di tepi. Jadi ada dua hadis, satunya kuat, satunya lebih kuat. Yang kuat bertentangan dengan yang lebih kuat. Yang kuat ini namanya syadz, dia tak diambil. Yang lebih kuat namanya mahfuz. Oke. Kadangkala ada dua hadis, satunya lemah, satunya kuat. Coba tengok. Satunya lemah, satunya, yang pertama kan satunya kuat, yang kedua lebih kuat. Satunya lemah,
satunya kuat. Kalau satunya lemah, satunya kuat, yang lemah ini namanya mungkar. Yang kuat namanya ma'ruf. Jadi kalau ada dua hadis bertentangan, yang satunya lemah, yang satunya kuat. Yang lemah ini namanya mungkar. Yang kuat ini namanya ma'ruf. Ada dua hadis bertentangan, satunya kuat, satunya lebih kuat. Yang kuat ini namanya apa? Syad. Yang lebih kuat namanya mahfuz. Apa beza antara syad dan mungkar? Beza. Syad ini kalau tidak ada yang lebih kuat dia diterima, Suf. Hadisnya sahih ini. Tapi mungkar jika tidak ada yang lebih yang kuat ini, dia dhaif. Sudah dhaif, kalau dia sendiri tak diterima, apalagi dhaif dia bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Wah, sudah confirm ini bermasalah ini hadis. Ayo. Ada lagi, satunya kuat. Paham ya? Yang kedua juga kuat. Kuat mana? Sama. Sama. Disatukan bisa tak? Tak boleh ya. Ya anta ame ini, ya anta ame ini. Kalau anta ame ini, anta tak ame ini. Kalau anta ame ini, anta tepikan ini. Nah, ame yang mana? Tak boleh ame mana-mana. Yang ketiga ini namanya mutqarib. Seperti apa? Namanya apa, Ustaz Fatih? Mutqarib. Ada tiga. Ini mirip-mirip. Ini mirip-mirip. Satunya syad wal mahfud, satunya mungkar dan bukan mungkar dan nakir. Mungkar dan ma'ruf. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Mutqarib. Tiga ini mirip-mirip. Tiga ini apa? Mirip-mirip. Jayyid jiddan. Dan semuanya sepakat bahwasanya ada pertentangan antara dua riwayat ataupun lebih dan tidak bisa diamik dan tidak bisa diamik dua-duanya karena amik salah satu. Akan tetapi yang syad dan ma'ruf itu dan asyad wal mahfud itu kuat dengan yang lebih kuat, mungkar dan ma'ruf itu lemah dengan yang kuat, mutqarib itu sama-sama kuat. Ayo. Asyad wal mahfud. Asyad wal hadisul ladzi rawahu thiqah mukhalifan fil matni aw fis sanad. Syad adalah hadis yang diriwayatkan oleh thiqah, oleh orang yang thiqah, yakni orang yang kuat, orang yang jujur, mukhalifan dalam keadaan dia itu bertentangan di dalam matannya atau di dalam sanadnya dengan riwayat yang lebih thiqah lagi, dengan orang yang lebih thiqah lagi. Dengan apa pertentangannya? Dengan tambahan di sanad atau tambahan di matan, atau kurangan di sanad dan kurangan di matan. Macam mana contohnya? Kejap lagi. Ma'a adami imkan jama' bihaitsu yalzamu min qabulihi radda ghairihi. Sekiranya dua riwayat ini tidak bisa untuk disatukan. Sekiranya kalau Anda ambil satu, Anda kena tepikan yang lainnya. Amma idza amkanal jam'u fala yakunu syadan. Kalau duanya itu boleh disatukan, oh maknanya dua bertentangan. Ini di masalah ini di masalah yang lain. Tak ada pertentangan. Karena yang namanya pertentangan harus satunya cakap iya, satunya cakap tidak di satu tempat. Kalau tempatnya saya cakap kepada Fatih, jangan tidur. Dan tidur. Kalau satunya jangan tidur ketika kelas, tidurlah ketika malam hari. Apakah bertentangan? Tidak, karena tempatnya berbeza. Kalau saya cakap jangan tidur dan tidur dalam satu waktu dan satu tempat, baru katakan itu adalah pertentangan. Amma idza amkanal jam'u fala yakunu syadan wa yuqabilu syadu al mahfudha. Atau wa yuqabilu syada al mahfudhu. Dibilang dan lawannya syad adalah mahfud. Maknanya mahfud adalah riwayat yang lebih kuat walaupun syad itu kuat. Misal syudzud fi sanad. Contoh daripada syudzud mukhalafah tadi itu pertentangan orang yang thiqah di dalam sanad. Ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah adalah asal sunan semua ini. Cuma kitabnya Tirmidzi ini tidak dikatakan sunan. Banyak mengatakan Tirmidzi ini kitabnya Jami'ut Tirmidzi. Wa Ibnu Majah min tariqi Ibn Uyainah, diriwayatkan daripada Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah daripada jalannya Ibn Uyainah, daripada Amr bin Dinar an Ausajah Maula Ibn Abbas. Maula ini biasanya hamba sahaya atau budaknya Ibn Abbas. An Ibni Abbasin
An Ausajah an Ibni Abbas anna rajulan mata ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' warithan illa abdan wa a'taqahu fadafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirathahu ilaihi al-haditsan. Diriwayatkan bahwasanya seseorang itu mati dan dia tidak meninggalkan satupun ahli waris kecuali hamba sahaya. Hamba sahaya bukan hamba sahaya, ex hamba sahaya. Dulu hamba sahayanya kemudian dimerdekakan. Jadi ex sayyidnya mati, ex sayyidnya meninggal, hartanya banyak. Diletak siapa ini? Diberikan ex hamba sahayanya. Itu namanya wala. Wala. Sama kalau ada ex hamba sahaya mati, uangnya banyak, tak punya istri, tak punya anak, uangnya kembali kemana? Ex sayyidnya. Ex sayyidnya. Dan riwayat ini tuh tengok, An Ibni Abbasin. An Ibni Abbasin. Maknanya hadis ini adalah hadis walam yadkur. Hadis ini adalah hadis apa namanya? Mausul. Mausul maknanya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini dalam anna rajulan mata ala ahli Rasulillah. Maknanya seseorang mati pada zaman Rasulillah. Maknanya ini adalah hadis marfu dan semua sanadnya oke, karena dari awal dari tabi'in sampai ke Ibn Abbas. Maknanya hadis ini hadis yang apa? Mausul. Mausul maknanya tidak ada satu sanadnya pun yang terputus. Daripada jalan Ibn Uyainah, hadis ini diriwayatkan mausul, tidak ada satu sanad pun yang terputus, dan membantu Ibn Uyainah, dan membantu Ibn Uyainah wa qataba'a Ibna Uyainata ala waslihi Ibnu Jurayjin wa ghairuhu. Ibnu Jurayj dan selainnya membantu Ibnu Uyainah meriwayatkan hadis ini dengan jalan yang mausul. Akan tetapi Hammad bin Zaid tak setuju. Kenapa? Hadis ini diriwayatkan mursal. Maknanya daripada An Amr ibn Dinar an Ausajata Maula ibn Abbas anna rajulan mata ala ahdi Rasulillah. Tak sebutkan Ibn Abbas. Maknanya hadisnya mursal. Satunya riwayat mursal. Ini riwayat kok dia tuh mursal, tak diterima, Suf. Karena alal mu'tamad mursal inda Syafi'iyah dhaif. Karena setelah Ausajah ini siapa? Menurut riwayatnya Ibn Uyainah, hadis ini bukan mursal, tapi hadis ini mausul. Semua sanadnya ada. Dan dua-duanya kuat, Sof. Ausajah kuat, Hammad juga kuat. Tapi Ausajah ini lebih kuat. Ibn Uyainah lebih kuat daripada Hammad. Kenapa? Karena Ibn Uyainah di backup oleh Ibn Jurayj dan etc. dan kawan-kawannya, DKK dan kawan-kawan, bilang wawairuhu dan kawan-kawan. Nah, karena Ibn Uyainah ini di backup oleh Ibnu Jurayj dan kawan-kawan, dia menjadi lebih kuat daripada Hammad bin Zaid. Walaupun Hammad bin Zaid ini kuat, akhirnya Hammad bin Zaid kuat dan bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, yaitu Ibn Uyainah dan kawan-kawan. Akhirnya hadisnya Hammad bin Zaid syadz dan hadisnya Ibnu Uyainah mahfuz. Ini adalah contoh daripada syudud di dalam sanad. Farawahu an Amr ibn Dinar an Ausajata wa lam yadhkur Ibn Abbas farawahu mursalan. Wa mimma taqaddam yattadihu anna Hamadan infarada bi riwayatihi mursalan. Dan dari taqaddam bahwasanya Hammad bin Zaid itu meriwayatkan hadis ini secara mursal. Dan dia bertentangan dengan riwayat Ibn Uyainah dan Ibn Jurayj dan selainnya. Dan riwayatnya tidak mursal, tapi riwayatnya mausulah. Fa riwayatu Hammad syadzah wa riwayatu Ibn Uyainah hiyal mahfudhah ma'a anna kullan min Hammad wa Ibn Uyainah thiqah. Maka riwayatnya Hammad itu adalah syadz dan riwayatnya Ibn Uyainah mahfud. Walaupun kedua-duanya ini semuanya adalah thiqah. Cuma Hammad kalah thiqah dengan Ibn Uyainah. Ibn Uyainah lebih thiqah karena di backup oleh siapa? Ibn Jurayj dan kawan-kawan. Wa mithalu syudud fil matan, dan contoh syudud di dalam matan adalah marawahu Muslim an Nubaisyah al-Hudali. Al-Hudali ini Bani Hudali ini Bani Hudal, ya, kalau tak silap
ini adalah bani yang Imam Syafi'i tumbuh. Bani Hudayl terkenal bani yang fasih di dalam berbahasa Arab. Yang diriwayatkan daripada Muslim, daripada Nubaisyah Al-Hudali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hadis daripada riwayat Muslim mengatakan bahwasanya hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari makan dan minum. Jangan sampai berpuasa, puasa Anda tak sah, berdosa pula. Karena 11, 12, 13 ini adalah jamuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pada 3 hari ini makan dan minum, makan semau Anda. Ayo. Fa innahu jaa'a min jami'i turuqihi hakada. Semua jalannya, semua turuk sanadnya, semuanya mengatakan bahwasanya hari tasyrik, hari makan dan minum. Tapi ada satu riwayat ditambahi, bukan hanya hari tasyrik, hari Arafah. Saudara, hari Arafah dan hari tasyrik, hari makan dan minum. Oke, hari Arafah ini kok tidak ada gitu loh. Kenapa ada 10 orang semuanya meriwayatkan hari tasyrik saja? Kenapa kok riwayat Anda hari Arafah dan hari tasyrik? Jangan-jangan Anda ini ketika meriwayatkan tertidur, tersilap mungkin. Tak mungkin lah ya, nih. Tengok ya. Tak mungkin dua-duanya itu benar. Makul 10 orang ini meriwayatkan hanya hari tasyrik. 1 orang saja ada tambahan. 10 orang tak ada tambahan. Kira-kira kalau Anda nak ambil yang mana Tuan Azmi? Yang 10. Jelas yang 10. Itu muqtadha aqlus salim seperti itu gitu loh. Muqtadha aqlus salim seperti itu. Wa rawahu Musa bin Ulay bitasghir, bukan Ali tapi siapa? Ulay. Rawahu Musa ibnu Ulayyin bitasghir ibnu Rabah an abihi an Uqbah bin Amir bi ziyadah yaum Arafah. Setengah diriwayatkan daripada Musa bin Ulay dari Ibn Robah daripada ayahnya dan daripada Uqbah bin Amir dengan ziyadah yaum Arafah. Bukan yaum Arafah, yaum Arafah wa ayyamit tasyrik. Fa hadis Musa syad li mukhalafatihil jamaah bitilka ziyadah. Maka hadis Musa bin Ulay ini syad karena dia bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang semua jamaah, semua riwayat perawi meriwayatkan tidak ada yaum Arafahnya. Maknanya ziyadah yaum Arafah ini letak tepi. Karena menurut mu'tamad madzhab Syafi'i, yaum Arafah ini bukan hari makan dan minum, puasa. Disunahkan untuk apa? Puasa, pahalanya besar, mengampuni dosa setahun sebelum dan setahun setelah. Kalau anta ikut Musa bin Ulay, puasa haram. Hukumnya macam hari tasyrik. Karena itu kan riwayatnya Musa bin Ulay tak dianggap, diletak tepi. Amik riwayat yang banyak yang menjadikan hari Arafah itu adalah hari makan dan minum. Hari Arafah itu adalah hari puasa, Hukmuhu annahu dhaifun bi khilafil mahfud fa innahu makbul. Apa hukum syad? Hukum syad itu dhaif karena dia melawan riwayat yang lebih kuat. Berbeda dengan riwayat yang mahfud, dia adalah riwayat yang kuat dan itulah yang dipakai. Inilah syad wal mahfud. Sekarang kita masuk ke setelahnya, yaitu al-munkar wal ma'ruf. Munkar wal ma'ruf apa? Dia sama seperti syad wal mahfud, akan tetapi satunya dhaif. Kalau yang ini kuat dengan yang lebih kuat versus yang lebih kuat, ini lemah versus yang kuat. Yang lemah namanya munkar, yang kuat namanya ma'ruf. Yang kuat namanya ma'ruf. Sebagian ulama seperti Ibnu Shalah mengatakan bahwasanya mungkar dan ma'ruf itu sama seperti syad wal mahfud, sama. Sebagian ulama, Ibnu Shalah termasuk ulama qawi ya nih. Hatta fikih Syafi'i pun amik berat perkataannya siapa? Ibnu Shalah ini. Amik berat perkataannya Ibnu Shalah. Al-munkar wal ma'ruf, yang mana Ibn Shalah mengatakan bahwasanya definisi mungkar wal ma'ruf sama seperti asyad wal ma'ruf, kan, tetapi Ibn Hajar al-Asqalani cakap tak sama. Apa bezanya? Mungkar itu dhaif, ma'ruf itu kuat, syad itu kuat, mahfud itu lebih kuat.
Al-munkar huwa ma rawahu al-munkar wal ma'ruf. Al-munkar huwa ma rawahu dhaif mukhalifan liman huwa aula minhu minas thiqat. Mungkar adalah apa yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif yang mukhalifan, berbeza dengan siapa yang lebih kuat daripada thiqat. Wa yuqabiluhul ma'ruf wa huwa haditsu thiqah alladhi khalafahu dhaif. Ma'ruf adalah hadis yang diriwayatkan oleh thiqah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh dhaif. Fama jaa min tariqi thiqah yusamma ma'rufan. Adapun hadis yang diriwayatkan thiqah, orang yang kuat, dinamakan apa? Ma'ruf. Yang diriwayatkan hadis yang datang bertentangan dengan hadis yang thiqah ini daripada hadis yang dhaif, dikatakan dia itu adalah mungkar. Wa hadza huwal mu'tamadul masyhur kama rajahu Syekhul Islam Ibnu Hajar. Syekhul Islam Ibn Hajar. Kalau dikatakan dalam hadis Ibn Hajar maknanya Al-Asqalani. Kalau di dalam fikih namanya apa? Al-Haytami. Dikatakan Syekhul Islam bukan Ibn Taimiyah. Bukan Ibn Taimiyah. Lil asaf, bukan lil asaf, memang bukan Ibn Taimiyah. Ketika Syekhul Islam biasanya di dalam fikih kama qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, di dalam hadis Syekhul Islam adalah Ibn Hajar Al-Asqalani, sahibu Fathil Bari. Apa contoh mungkar wal ma'ruf? Misalul mungkar wal ma'ruf ma rawahu Ibnu Abi Hatim an tariqi Hubayyib. Bukan Habib, tapi siapa? Hubayyib. Yang diriwayatkan daripada Ibn Abi Hatim daripada jalan Hubayyib bitomil ha al muhmalah. Ha, bukan kho. Maknanya ha ini tidak ada titiknya. Kalau tidak ada titiknya itu namanya muhmalah. Kalau ada titik namanya apa? Mu'jamah. Wa tasydid tahtiyah, yakni hubayyib, aywa. Wa tasydid tahtiyah bainal muwahhadatain. Apa muwahhadatain? Muwahhadatain ini huruf yang mempunyai titik satu. Apa yang mempunyai titik satu di sini? Ba kan? Ba titiknya kan satu. Maknanya dua huruf yang mempunyai titik satu. Dengan tasdid huruf itu diantara dua huruf mempunyai titik satu. Apa di sini dua huruf yang mempunyai titik satu? Ya, kan ha, ba, ya, ba. Sebagian orang membaca ini Habib. Jangan dibaca Habib. Oh, diharokati kok oleh yang cetak kitab ini Habib. Yang cetak kitab salah. Paham ya? Kenapa? Karena dikatakan bitomil ha, ini namanya dobet. Dobet itu yang tulis ulama. Kalau yang membuat harokat itu editor, macam Ustadz Hilmi itu editor. Mungkin ulama, mungkin bukan. Tapi yang cakap bitomil ha ilmuh malah, confirm itu ulama. Itu namanya dobet. Iktibarnya yang kuat itu dengan dobet ini. Karena itu ini bacanya bukan Habib, tapi apa? Hubayyib. Macam itu, Hubayyib. Wa tasydid tahtiyah, yaknya musyaddad. Hubayyib baina muwahhadatain ulahuma maftuhah. Dua ba ini awalnya hurufnya fathah. Bitomil ha, hu. Ba yang pertama fathah, ba. Dan yaknya musyaddad. Hubayyib. Macam itu. Hubayyib ibnu Habib. Hubayyib ibnu, tahu dari mana Habib ibnu Habib? Ya ini yang cakap ulamanya kok. Bifathil muhmalah. Haknya yang tidak ada titik maftuhah. Ha. Biwazni Karim. Karim sama seperti Habib. Betul lah tidak? Habib, yakni Hubayyib bin Habib. Oleh karena itu yang bisa ulama hadis itu hanya orang-orang yang dia punya memori itu sangat kuat. Tersilap sedikit antara Hubayyib. Jadi bukan Hubayyib bin Habib, Habib bin Hubayyib, habis. Bi fathil muhmalah biwazni Karim. Akhi Hamzah Az-Zayyad an Abi Ishaq anil Uzair ibn Harith an Ibni Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aqama sholata wa ata zakata wa hajja wa shoma wa qara dhaifa dakhala jannah. Barang siapa mendirikan salat,
dan menunaikan zakat dan berhaji dan berpuasa dan menjamu tamu, maka dia akan masuk surga. Qala Abu Hatim huwa mungkar. Dibilang Abu Hatim sendiri mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis mungkar. Kenapa? Karena selain ghairahu minats thiqat rawahu an Abi Ishaq mauqufat wa huwal ma'ruf. So tengok, hadis ini marfu kan? Marfu. Selain Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis ini mauquf, tak sampai Rasul, hanya sampai Abi Ishaq. Jadi rawahu an Abi Ishaq mauqufan wa huwal ma'ruf wa Habib wa huwa ghairu thiqah. Dan Habib dan Hubayib bin Habib ini dia tak thiqah. Dan yang tak thiqah ini bertentangan dengan yang thiqah, bertentangan dengan yang thiqah. Karena itu hadis ini namanya hadis mungkar, dan yang diriwayatkan oleh selain Hubayib ma'ruf namanya. Rafa al hadis fataqalafa. Yani yang dari Tariq Hubayib marfu, dari Tariq selain Hubayib mauquf. Loh, di sini mauquf atau marfu? Ya imma marfu, ya imma mauquf. Tapi Hubayib dhaif. Selain Hubayib thiqah, maknanya ada hadis yang dhaif bertentangan dengan hadis yang thiqah. Yang dhaif namanya mungkar, yang thiqah namanya apa? Ma'ruf. Wala makanal mukhalif ghairu thiqatin sara hadithuhu huwal munkar wa hadithu thiqat wal ma'ruf. Hukmuhu annahu dhaifun mardud wa innama yuhtaju bima yuqabiluhu wa huwal ma'ruf. Hukum daripada hadis ini, hadis mungkar dhaif, tidak diambil, dan hadis yang ma'ruf, hadis yang kuat, dan itulah yang diambil. Sekarang kita akan masuk hadis yang setelahnya, yaitu al-ali wan nazil. Ini sudah tak susah. Ali wan nazil ini apa? Ali dan nazil ini jumlah sanadnya. Jumlah sanadnya. Jadi macam ini. Semakin antara Anda sebagai perawi dan ke Rasulullah itu semakin banyak. Paham ya, Tuan Azmi ya? Semakin banyak ke Rasulullah, potensi untuk dhaif itu besar. Semakin banyak sanadnya, semakin potensi untuk dhaif. Jadi antara Anda dan Rasulullah 6 orang. Satu saja ada yang dhaif, hadis Anda game over, dhaif. Oke, satunya lagi antara dia dan Rasulullah hanya 4 orang. Potensi untuk dhaif kan tak sebanyak yang 6 orang kan? Ayo. Yang antara dia dan Rasulullah itu sikit, itu namanya Ali, sanadnya tinggi. Yang antara dia dan Rasulullah itu sanadnya banyak, namanya apa? Nazil. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya mencari sanad yang tinggi itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Maknanya antara saya dan Rasulullah hanya 2 orang. Dikatakan hadis yang paling kuat di dalam Bukhari, antara Bukhari dan Rasulullah 2 orang jil. 2 orang jil. Imam Muslim 3 orang. 3 orang. Satu ini kalau potensial dia dhaif, game over, game over. Karena itu semakin tinggi sanadnya, semakin kuat dia. Seharusnya seperti itu. Cuma walaupun sanadnya tinggi, jadi contohnya ya, antara dia dan Rasulullah 4 orang. Satunya antara dia dan Rasulullah 6 orang. Tapi yang 4 orang ada satu yang dhaif. 6 orang ini walaupun banyak tapi semuanya thiqah. Mana yang lebih kuat? Yang thiqah. Karena itu Ibnul Mubarak mengatakan bahwasanya laisa jaudatul hadis qurbul isnad, bal jaudatul hadis sihhatur rijal. Dibilang bagusnya hadis, quality hadis itu bukan sikit sanadnya, tapi quality sanadnya. Sikit tapi kalau tak berquality, tak ada guna. Lebih baik banyak tapi berquality. Karena itu banyak orang memburu sanad yang tinggi. Tengok ya. Banyak orang memburu sanad yang
tinggi. Tapi mereka tak tengok quality sanadnya. Banyak yang salah, kan ditegur oleh Ibn Hajar, nukil oleh Syed Muhammad bin Al-Hanafi dalam kitab Manhalul Latif ini, bahwasanya banyak orang ini salah persepsi di dalam masalah sanad ini. Tolak ukur sanad ini bukan saya dan fulan sikit saja, bukan itu, akan tetapi quality daripada sanad, quality daripada sanad. Al-ali wan nazil, dan ali wan nazil ini ada dua, ada ulu ini ada dua, ada tinggi yang mutlak, ada tinggi yang nisbi. Tinggi yang mutlak ini adalah sanadnya sikit kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maknanya antara dia dan Rasul itu cuma sikit. Tapi kalau cukup. Tapi kalau nisbi itu, terima kasih. Nisbi itu dekatnya dia dengan imam. Maksudnya, sanad saya kepada Bukhari itu sikit. Maksudnya antara saya dan Bukhari hanya 10 orang, hanya 15 orang. Biasanya 30, biasanya 20. Anda berapa? 15. Maknanya sanad Anda tinggi. Aja itu sanad Anda tinggi karena Anda dan Imam Bukhari tak lama. Rata-rata khalifah Thariqah semacam itu, mursyid Thariqah. Saya mempunyai ke Naqsyabandi, Imam Naqsyabandi, ke Sarhandi, sikit saja. Maknanya sanadnya dia apa? Tinggi. Saya tak tahu ya nih. Saya pernah, kalau Anda pernah tahu kitab namanya Dinuka fi Khotor. Dinuka fi Khotor, ada kitab namanya Dinuka fi Khotor karangan Sayyid Alawi bin Hamid bin Syahab, yani guru saya pernah belajar dengan beliau 2 semester di Ahqaf dulu. Beliau mengatakan bahwasanya, padahal beliau ini muhaddits ya nih, mengatakan saya ini tak terlampau suka dengan sanad, karena banyak orang ini menganggap sanad segalanya. Menurut saya, wallahu a'lam, sanad itu bonus, terutama di dalam Islam ya. Yang penting itu faham. Anda mempunyai sanad yang tinggi, tapi kalau Anda tidak faham, apa guna? Apa guna? Di dalam hadis mungkin itu masih berguna, karena hadis ini tolak ukurnya riwayah. Yani kalau sekarang, kalau Anda hanya meriwayatkan saja tanpa Anda memahami, guna Anda sama dengan recorder. Tak ada beza. Recorder boleh menghafal lebih daripada Anda. Benar, dulu guru saya, Syekh Muhammad bin Ali Pak Uton, beliau sedang sakit. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada yang melihat video ini untuk mendoakan guru saya, Syekh Muhammad bin Ali Pak Uton, Mufti Tarim. Ada yang cakap kepada beliau itu, ya Syekh, di Suriah tak silap, ada yang menghafal kitab Bukhari dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, nuskhoh di maktabah tambah 1 katanya. Apa namanya? Tahu nuskhoh apa? Cetakan di maktabah tambah 1. Apa guna? Kami tak perlu orang yang menghafal Bukhari. Kami perlu orang yang faham Bukhari. Orang yang faham Bukhari. Ada orang tanya kepada Syekh Said, saya minta sanad ilmu kalam Anda. Tertawa Syekh Said. Ilmu kalam itu bukan sanad lah. Ilmu kalam itu bagaimana Anda faham dan Anda tu'idu bina'ul ulum fi nafsika anta. Dulu diceritakan di dalam fikih itu, ada orang itu hafal Raud. Tak silap Raud itu punyanya Ibnu Mukri ya, siapa ya. Hanya hafal saja. Hanya hafal. Ketika guru mengajar, "Anta hafal Raud kan? Coba sebutkan bab ini." Stop. Nah, itu. Ini adalah syahid daripada apa yang saya jelaskan daripada kitabku Raudut Thalib. Orang ini dikatakan Himarul Raud. Kenapa? Karena dia hanya hafal Raud, tapi dia tak paham Raudut Thalib yang disalahkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, namanya Asnal Matalib, Syarhu Raudut Thalib. Orang yang hanya hafal, beza, Al-Quran beza loh ya. Al-Quran karena dia memang Al-Quran memang ada ahadits yang mengatakan tentang
fadilah menghafalkan. Tapi pun Al-Quran pun orang ini sudah banyak, hanya saya nak membuat anak saya tahfidz. Saya kira tahfidz ini sudah surplus, sudah terlampau banyak. Sudah terlampau banyak. Berapa banyak orang hafal Al-Quran? Yani Al-Quran itu dihafal untuk menjaga daripada dipalsukan. Sudah terlampau banyak yang menghafal Al-Quran. Umat Islam perlu orang yang memahami Al-Quran. Kalau dia boleh menghafal dan memahami, fabiha wa ni'mat. Fabiha wa ni'mat. Kalau memang salah satu, saya rekomenkan untuk memahami Al-Quran. Karena yang menghafal sudah banyak. Mungkin di Gombak saja tahfidz ada berapa sudah? Mungkin ada puluh-puluhan kan. Tapi coba sebutkan saya satu orang mufasir di Gombak, susah. Nak jumpa itu susah. Inilah sedikit tentang masalah uluwil isnad, dan itu adalah perkara yang sunnah tapi dia bukan segalanya, karena itu yang dikritik oleh Ibn Mubarak. Tolak ukur bukan tingginya tapi kualitinya. Tapi apa? Tapi quality. Al-ali wan nazil, al-ulu wan nuzul min awsafis sanad. Ulu dan nuzul itu tinggi dan rendah itu adalah daripada sifatnya sanad. Maka sanad yang tinggi adalah sanad yang sedikit rijalnya, dan yang rendah adalah yang banyak rijalnya. Wal ali afdal limaziyatil qurub minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sanad yang tinggi dia lebih afdal karena ada sebuah keistimewaan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya al-uluwul mutlak. Adapun dekat daripada kita, maknanya ayo kita baca Bukhari. Saya ini punya sanad. Saya ini punya sanad Minhajut Thalibin, saya punya sanad. Banyak kitab-kitab fikih saya punya sanad karena saya membaca harfan-harfan ya, dengan guru-guru saya. Saya punya sanad Muqaddimatul Muhadzab. Tapi bukan itu maksudnya ya. Ada orang setelah menghatamkan kitab minta sanad ke saya. Tak ya minta sanad. Anda menghatamkan kitab dengan saya, otomatis Anda sudah mendapat sanad. Otomatis itu lebih kuat daripada ijazah. Habib minta ijazahnya, tanya ijazah. Saya sudah iqra kepada Anda. Iqra itu lebih kuat, nomor 1 daripada ijazah itu nomor 8. Anda baca dengan saya atau saya baca dengan Anda, itu lebih kuat daripada ijazah. Lebih kuat daripada ijazah. Au minal kitab awil imam alladhi yattasilu birawi, atau sanadnya lebih dekat kepada Imam Bukhari, Imam Tirmidzi. Seperti itu. Wa hukmuhu annahu qad ya, kalau tingginya sanad dekat kepada kitab atau imam itu namanya uluwun nisbi. Tapi kalau kepada Rasulullah SAW itu namanya al-uluwul mutlak. Namanya uluwul mutlak. Hukumnya apa? Ya namanya sanad ali, mungkin sahih, mungkin dhaif, mungkin hasan. Begitu pula sanad yang nazil juga sama, mungkin sahih, mungkin hasan, mungkin dhaif. Ayo, al-mudraj. Apa itu mudraj? Kita masuk hadis yang baru namanya mudraj. Apa itu mudraj? Mudraj itu kalau bahasa Melayunya terselip. Jadi macam mana ya? Ada hadis, di tengah-tengah hadis itu terselip bukan hadis. Itu namanya mudraj. Paham ya? Ada hadis. Jadi saya cakap pada Tuan Azmi, Azmi, baik ya. Ada apa? Tengah-tengah saya cakap kepada orang lain. Kemudian cakap lagi pada Tuan Azmi. Jadi antara percakapan saya ada satu kata-kata yang tidak ada kena-mengena dengan conversation. Percakapan yang asing itu namanya mudraj. Ada sebuah cerita, dan mudraj itu ada dua ya, ada mudraj sanad dan mudraj apa? Dan mudraj matan. Kita tengok al-mudraj. Ayo. Al-mudraj lughatan. Oh, masih 40 menit. Oke. Al-mudraj minal idraji wa huwa lughatan al-idkhal. Maknanya al-idkhal, memasukkan atau apa? Terselip. Karena itu kan daraj dikatakan tangga atau duruj, apa itu namanya? Laci.
karena Anda ada macam terselip bisa. Wastilahan nau'an mudrajul matan wa mudrajul isnad. Dan secara istilah yang namanya mudraj itu ada dua, satunya mudraj di dalam matan dan mudraj di dalam apa sanad. Adapun mudraj di dalam matan adalah idkhalu fahuwa idkhalu ba'dir ruwah alfad zaidatan alal matan, yang mana rawi itu memasukkan perkataannya sendiri. Ketika dia meriwayatkan hadis, dia memasukkan perkataannya sendiri tengah-tengah hadis. Paham ya? Jadi ada hadis, di tengah-tengahnya terselip orang-orang yang tak tahu, dianggap perkataannya rawi ini hadis. Apa contohnya? Bisyarti an yasilaha bil hadis min ghairi bayanin anna ma adkhalahu laisa min hadis. Dengan syarat rawi itu mengatakan bahwasanya apa yang dia masukkan tidak dijelaskan. Jadi dia cakap saja, dia tidak jelaskan bahwasanya ini bukan daripada hadis. Yakni ada unsur berbohong lah. Ada unsur berbohong. Orang yang tak tahu akan kira yang terselip itu bukan perkataan rawi, tapi termasuk daripada hadis. Tengok contohnya. Mithaluhu hadithu Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhlu bi ghari Hira fayatahannatsu fihi. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu itu yakhlu itu berkholwat, menyendiri di gua Hira. Kenapa menyendiri di gua Hira? Yatahannats. Apa itu yatahannats? Ditafsirkan wahwa ta'abbud. Wahwa ta'abbud ini itu bukan perkataannya Sayyidah Aisyah. Itu bukan hadis. Perawinya ingin mentafsirkan kalimat gharibah. Karena kata-kata yatahannats itu Tuan Azmi, tak semua orang tahu, Zuf. Apa itu yatahannats? Tak tahu apa ini. Tapi yata'abbad semuanya paham. Karena itu dia nak mentafsirkan yatahannats, ditafsirkan dengan apa? Ta'abbud. Orang yang tak tahu dikira kata-kata ta'abbud ini wahwa ta'abbud daripada hadisnya Sayyidah Aisyah. Tapi bukan. Ta'abbud ini daripada perkataan perawinya, bukan hadis daripada Sayyidah Aisyah. Al-layali zawatil adab. Yakni Rasulullah ketika beribadah di Gua Hira itu beberapa malam. Yakni malam-malam yang bisa dihitung beberapa malam. Faqauluhu wa huwa ta'abbud mudrajun fil hadis. Ada cerita seronok di sini di riwayat disebutkan oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ada seseorang namanya Syarik, seorang muhaddits, ya, seorang ulama besar, namanya siapa? Syarik. Dulu ada namanya hadisul imla, ada majlisut tahdits. Apa itu tahdits? Jadi seorang muhaddits duduk di sebuah mimbar, kemudian dia mulai meriwayatkan hadis. Murid-muridnya semuanya catat. Qala Nabi sallallahu anfulan semua catat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa kata. Datanglah ketika Syarik ini sedang mengajar, sedang majlis tahdits, tengah-tengah dia meriwayatkan hadis, datang seseorang yang zuhud, ahli ibadah. Namanya Thabit bin Musa Az-Zahid Al-Qadhi. Dan Thabit bin Musa ini apa ya? Orang zuhud, orang sufi, orang ahli ibadah. Jadi orang ketika tengok dia, tampak orang ini bercahaya. Orang kalau banyak beribadah, dia kan bercahaya. Bukan maknanya hanya sholat saja, ilmu pun juga mempunyai cahaya. Ketika Syarik ini sedang tahdits, tengah-tengah meriwayatkan hadis, Thabit bin Musa ini masuk. Dan Thabit bin Musa tahu
Syarik ini sedang meriwayatkan hadis, dia nak hadir. Dia nak hadir. Ketika Syarik melihat Thabit bin Musa, Syarik ini mengatakan, man kathurat sholatuhu bil lail hasuna wajuhu bin nahar. Barang siapa yang banyak sholat di malam hari, pada pagi hari wajahnya itu apa? Berseri-seri. Untuk memuji Thabit bin Musa, bukan daripada hadis. Oh, Thabit tak tahu. Dengar hadis, dengar kata-kata itu dikira hadis. Akhirnya Thabit bin Musa ini di mana-mana meriwayatkan bahwasannya ini adalah hadis. So tengok, tak sengaja. Dan misal ini juga akan disebutkan di dalam mas'alatul wad', pemalsuan hadis. Tapi Thabit bin Musa ini memalsukan hadis tanpa tahu kalau itu bukan hadis. Dia tak sengaja, dia tak berdosa, dia tak sengaja saja. Loh, ketika dia meriwayatkan Thabit bin Musa itu kan banyak orang kan di situ kan banyak orang kan. Ketika Thabit bin Musa ini meriwayatkan hadis man kathurat sholatuhu bilail hasuna wajuhu bin nahar daripada Syarik, murid-muridnya Syarik ditanya, benarkah ada hadis macam ini? Baca itu, tak ada. Itu kisahnya macam ni. Ketika guru kami meriwayatkan hadis, masuklah orang ini, dan orang ini banyak ibadah, mukanya bersinar. Guru kami ketika tengok orang ini memuji, man kathurat sholatuhu bilail hasuna wajuhu bin nahar. Syarik mengira itu adalah hadis. Alamak, macam itu ceritanya. Seperti apa yang dikatakan, yang dibuat oleh Syarik itu namanya mudraj. Karena ketika dia meriwayatkan hadis, dia memasukkan kata-kata yang tidak ada kena-mengena dengan hadis. Karena kata-kata man kathurat sholatuhu bilail hasuna wajuhu bin nahar itu perkara yang asing daripada hadis. Wadah ya? Ayo. Dan yang boleh mengetahui mudraj ini ulama-ul hadis kibar ya, bukan kita ya. Saya hanya tahu ini namanya hadis mudraj, tapi untuk tahqiqul manat mana mudraj mana tidak, saya tak tahu. Ini kena orang-orang yang profesor hadis, orang-orang yang sudah lama di hadis lah. Oke. Adapun mudraj di dalam isnad bukan di sini tempatnya, di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi. Kalau ada kesempatan kita akan membaca kitab Manhalul Latif, kitab yang lebih tinggi daripada Qawaid Asasiyah fi Mustalahil Hadits. Adapun mudraj di dalam isnad, maka banyak sekali macamnya di dalam mutawalat, kitab-kitab yang tinggi. Hukmuhu annahu kasabiqihi qad yakunu sahihan au hasanan au dhaifan. Dia itu seperti hadis yang sebelumnya, mungkin sahih, mungkin hasan, mungkin dhaif. Dan dalam kitab-kitab lain dikatakan bahwasanya membuat idraj, maknanya Anda memasukkan perkataan Anda menyelipkan perkataan Anda di tengah-tengah hadis, hukumnya haram. Takut kejadian macam kejadiannya siapa? Thabit bin Musa, dia kira itu adalah hadis, kecuali untuk mentafsirkan lafaz hadis. Macam tadi itu, ya tahannas wa huwa itu tak ada masalah. Dan sengaja Anda memasukkan tanpa Anda menjelaskan, itu namanya yuskitul adalah membuat Anda fasik. Dan Khatib Al-Baghdadi mempunyai kitab namanya Al-Fasl lil Wasl Al-Mudraj fin Naql, yang ditalkhiskan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dengan nama Tartibul Manhaj Bitartibil Mudraj. Inilah hal-hal yang berkaitan tentang hadis mudraj. Sekarang kita akan masuk hadis setelahnya, mudabbad, muttafiq, mukhtarik, mukhtalif, itu semuanya mudah itu. Nuhawil an nasil ila minimum hadisul muttarib ya. Karena dia itu satu package. Muttarib ini satu package dengan syad mahfud dan yang lainnya. Al mudabbaj huwa ma rawahu kullu qarin qarin. Hadis mudabbaj itu yang diriwayatkan oleh kawan. Satu kawan, contohnya Hilmi dan Zaman, meriwayatkan satu sama lain, itu namanya mudabbaj. Satu kawan, satu zaman.
Mudabbaj adalah hadis yang diriwayatkan oleh kawan dari kawannya yang lain, yakni akhahul musawilahu fis sinni wa sanad, saudaranya yang sama dengannya di umur dan sanad. Maknanya murid meriwayatkan dari murid yang lain, satu guru, satu kelas, satu umur, tapi satunya meriwayatkan dari satu yang lain. Ai al-akhad anis syuyukh riwayat Aisyah an Abi Hurairah. Wal akas seperti Sayyidah Aisyah meriwayatkan daripada Abi Hurairah. Sama kan? Satu zaman, sama-sama gurunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya mudabbaj. Hukmuhu sama. Mungkin sahih, mungkin dhaif, mungkin hasan. Apa itu sekarang hadis yang setelahnya? Muttafiq dan muftarik. Muttafiq dan muftarik ini apa? Mattafaqa lafduhu wa khattuhu wa iftaraqa makna. Sama tulisannya, sama lafadznya, beza maknanya, atau dengan kata lain mushtarak. Maknanya apa? Mushtarak lafzi. Bi anta addada musammahu fa huwa min qabilil mushtarakin lafzi. Tengok. Muttafiq dan muftarik adalah lafadz dan tulisannya sama, lafadz dan tulisannya sama tapi maknanya berbeza. Sama, itu namanya kita kenal dengan nama mushtarak. Apa contohnya? Al-Khalil bin Ahmad. An Khalil bin Ahmad. Siapa Khalil bin Ahmad ini? Fahadha ismun li sittati ashkhas. Yang namanya Khalil bin Ahmad ini berapa? 6 orang. Khalil bin Ahmad yang mana? Fateh. An Fateh. Fateh siapa? Fateh kecil kah atau Fateh besar? Az-Zaman. Zaman siapa? Khairu Zaman kah? Nuruz Zaman kah? Habib Ali. Habib Ali siapa? Ali Al-Hamid kah? Ali Bagir kah? Ali Al-Kaf kah? Ali Ridho Mulakhela kah? Siapa? Ali ini Ali siapa? Paham ya? Ali ini banyak. Namanya juga Ali, tulisannya juga Ali, lafadznya juga Ali, harokatnya juga Ali. Tapi orangnya berbeza. Kullun minhum yusamma Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Sibawayh. Ada Khalil Ahmad yang lain. 6 orang namanya Khalil bin Ahmad. Dan levelnya berbeza. Khalil Ahmad bin ini tak sikoh, yang ini sikoh. Anda maksud yang mana? Karena itu kan sebagian para habaib ini mempunyai gelaran masing-masing. Ali siapa? Aja gitu kan? Ahmad siapa? Kalau saya biasanya orang panggil saya Habib Ali Tulungagung, karena saya punya kota daripada Tulungagung. Dan nanti banyak sekali nama-nama. Oh Ali ini, oh Ahmad ini, macam ini. Ayo. Al-Mukhtalif wal Mukhtalif. Hadis yang lain lagi namanya apa? Mukhtalif dan Mukhtalif. Huwaladzi ittafaqa min jihatil khat wal kitabah. Dibilang tulisannya sama tapi pelafatannya berbeza. Waktu lifa min jihatil lafat. Misaluhu asid wa usaid. Sama kan tulisannya kan? Asid, usaid sama. Ali, mulai sama. Tulisannya sama, bacanya berbeza. Kalau tulisannya sama, bacanya sama, maknanya berbeza, namanya muttafiq muftarik. Tulisannya sama, lafadznya berbeza, namanya mukhtalif dan mukhtalif. Tak susah lah. Hamid, Humaid, Imaroh, Umaroh, Amaroh. Hadis yang setelahnya adalah apa? Maklub. Maklub ini terbalik. Qala bayaklubu namanya apa? Terbalik. Di Jordan ada makanan sedap. Namanya maglubah. Katanya Ustaz Hilmi pandai buat. Ustaz Hilmi pandai buat maglubah ya. Maglubah itu ada bekas, Anda letak apa? Daging ayam di bawah, kemudian nasi. Sudah matang nanti bekasnya itu Anda balik macam ini. Jadi nanti ayam terong yang di bawah menjadi di atas. Namanya maglubah, yang dibalik. Maglub ini apa? Terbalik. Kadang terbalik di matan, kadang terbalik di hadis. Terbalik di sanad. Apa itu maklub? Al-hadis alladhi waqa'a fi matnihi aw fi sanadihi taghyirun bi ibdali lafdin bi akhar aw bi taqdimin wa ta'khir nahwi dzalik. Adalah hadis yang terjadi di dalam matannya atau di dalam sanadnya itu taghyir, perubahan dengan merubah lafadz dengan lafadz yang lain, atau mendahulukan dan mengakhirkan. Kecap lagi kan ya contohnya.
dan semestinya. Ada dua macam. Wa huwa nau'an, al-awwal al-qalbu fis sanad suratuhu. Yang pertama adalah terbalik di dalam sanad. Contohnya apa? An yuqaddima wa yuakhira isma rawi wa dzalika bi an yakuna al-aslu Ka'ab bin Murrah. Nama perawinya siapa? Ka'ab bin Murrah. Dia terbalik, Murrah bin Ka'ab. Terbalik macam mana? Mungkin dia belum makan, belum breakfast, belum dinner, macam saya. Terbalik. Mu'talif muftarik. Jadi apa satunya apa? Muttafiq muftarik. Jadi mu'talif muftarik. Murid apa? Mirip-mirip kan? Terbalik. Muhadits tak boleh terbalik. Dia zihinnya kena bes. Tapi ya kadang namanya manusia juga boleh salah. Dia terbalik, yang sebenarnya an Ka'ab bin Murrah jadi an Murrah bin Ka'ab. Yang kedua, contoh daripada qalb fi sanad an yakunal hadis masyhurun an rawin minar ruwah aw masyhurun fi. Ada satu hadis masyhur diriwayatkan daripada fulan. Fa yubdalu binadirihi fi tabaqati minar ruwah. Dia tersilap. Diganti hadis ini masyhur diriwayatkan daripada Tuan Azmi. Saya meriwayatkan daripada orang lain. Saya terbalik. Namanya juga orang terbalik. Habib ini dari Tuan Azmi, bukan dari anaknya, macam itu. Fa yubdalu binadirihi fi tabaqati minar ruwah wa dzalika mithlu hadisin masyhurin bi Salim bin Abdullah bin Umar fa yubdiluhu bi Nafi' ma annahu matabiyan. Hadis ini seharusnya diriwayatkan daripada Salim Maula Ibn Umar, diriwayatkan daripada Nafi'. Dua-duanya sama Maula Ibn Umar, tapi yang meriwayatkan bukan Nafi' lah, tapi Salim. Dia tersilap. Dia mirip-mirip, katanya mirip-mirip. Itu namanya qalb fi sanad. Adapun yang kedua adalah al-qalb fil matan. Terbalik di dalam apa? Matan. Atsani al-qalbu fil matan wa huwa an yaj'ala kalimatan minal hadis aw kalimatin fi ghairi mawdi'ihal masyhur. Jadi ada satu lafaz yang tersilap, terganti. Apa contohnya di sini? Contohnya adalah hadis daripada Abi Hurairah. Inda muslimin fi sab'ati, ada hadis sab'atun yudhillihumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada rajulun yang ada namanya rajulun da'ahu imra'atin data mansibin wa jamal. Banyak sekali. Ada 7 orang yang pada hari kiamat ketika matahari itu satu jengkal, 7 orang tidak akan merasa terpanasi, akan merasa panas. Yang pertama ini ada 1 orang apa? Seseorang yang bersedekah sampai tidak ada orang yang tahu sama sekali, walaupun orang terdekatnya. Dikatakan hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiquhu yaminuhu. Itu hadis yang benar. Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Sebagian perawi mengangkat sebaliknya. Sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan. Loh, yang biasa infak itu kanan apa kiri? Kanan. Itu untuk cebok. Untuk cebok pakai kiri. Berinfak pakai kanan. Kok ada riwayat mengatakan seperti itu? Hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiquhu shimaluhu. Ka'annahu qalabala. Bilang ada yang terbalik. Mungkin dia belum breakfast, mungkin perawinya ini mungkin sedang marah atau sedang pening dengan istrinya, akhirnya terbalik. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa. Seorang laki-laki, rajulun, seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, akhirnya dia menyembunyikannya sampai orang terdekatnya pun tidak tahu. Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan, akhirnya orang terdekatnya pun tidak ada yang tahu. Hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Fa hadza mimman qalaba ala ahadir ruwati sahun. Hadis ini termasuk hadis yang maklub, karena yang berinfak itu bukan tangan kiri tapi tangan kanan. Wa inna ma huwa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Li anna al-yamin huwa allati tunfiq. Hukmuhu yajibu radduhu ila aslihi tsabit wal amal bidzalikal asl
Sabit. Hukum hadis maklub adalah kena dikembalikan ke hadis yang benar. Contohnya banyak ya, cuma ini yang disebutkan di dalam kitab ini. Ada sebuah kisah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Imam Bukhari ketika masuk ke Baghdad diuji oleh para gurunya. Mungkin benar-benar imam tak? 10 guru uji dia. Ini macam Haifa. Setiap satu guru ambil 10 hadis, semua setelahnya dibalik-balik. Dibolak-balik. Engkau tahu ini tak? Anfulan, saya tak tahu. Yang kedua saya tak tahu, sampai 100 hadis. Kok katanya engkau imam, tapi kok tak ada yang tahu? Kejam. Amma anta, dimulai dari awal. Kamu, hadis yang pertama, anfulan, itu salah. Yang benar, anfulan. Yang kedua, anfulan, itu salah. Yang benar, jadi semua yang salah dia hafal, yang benar pun dia, karena itu jadinya Imam Bukhari. Itu jadinya Imam Bukhari. Kita coba dua sudah pening sudah. An-Naruto, An-Sasuke sudah pening semua kita. Sudah pening Imam Bukhari. Masya Allah. Karena itu menjadi kitab hadis yang paling best. Yang terakhir, Al-Muttarib. Saya juga sudah penat. Al-Muttarib wal hadisul ladzi ruwiya ala aujuhin mukhtalifah ala tasawi fil ikhtilaf min rawin wahid. Dibilang Muttarib itu hampir sama seperti syadz wal mahfud dan mungkar wal ma'ruf. Hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi, dua tapi berbeza-beza, atau dari dua perawi dua-duanya sama-sama kuat dan tidak mungkin untuk dijamak, tidak mungkin untuk diamik dua-duanya. Hadis yang diriwayatkan dengan cara yang berbeza-beza, riwayat yang berbeza-beza, alat tasawi fil ikhtilaf, maknanya ikhtilafnya sama derajatnya daripada satu rawi. Bi an rawahu marratan ala wajhin wa ukhra ala wajhin akhar mukhalifun lil awal. Meriwayatkan dua kali, satunya E, satunya B. Tidak mungkin Anda nak ambil dua-duanya, tak mungkin. Ya ambil E kena tepikan B, ambil B kena tepikan E, dan dua-duanya sama-sama kuat. Fala yakunu muttaridan illa idza tasawatir riwayat al-mukhtalifah fi sihhah bihaitsu la yumkinu tarjih walal jama' bainaha. Dan tidak bisa dikatakan itu muttarib kecuali antara riwayat itu sama-sama kuatnya. Tidak ada, saya nak ambil E. Kenapa tak ambil B? Di mahfud, syadz dan mahfud jelas kita kena ambil yang mahfud, yang lebih kuat. Di mungkar dan ma'ruf kita kena ambil yang ma'ruf karena dia lebih kuat. Di dalam muttarib kenapa anak ambil yang B? Kenapa tak ambil yang E? Padahal dua-duanya sama-sama kuat. Amma idza amkana tarjihu ihda riwayat liqauni rawiha aktsar hifdhan aw aktsar suhbatan lil marwi anhu fayakunul hukmu bil qabul riwayah rajihah hatman. Kalau antara dua perawi ini ada satu yang lebih kuat, karena kenapa? Oke, ada perawi E, perawi B meriwayatkan hadis. Cuma yang E ini lebih kuat. Kenapa? Karena hafalannya lebih kuat. Engine-nya lebih kuat, atau dia lebih dekat dengan Sohibul Waqi'ah. Dia meriwayatkan daripada Ibn Umar. Satunya ini kawannya Ibn Umar, satunya orang jauh. Jelas kita kena amik kawannya, karena kawannya lebih tahu. Macam Ustadz Zaman, satunya Ustadz Zaman meriwayatkan dari saya. Satunya lagi, siapa yang meriwayatkan dengan saya? Hilmi. Jelas Anda kena amik hadisnya Ustadz Zaman karena dia lebih dekat dengan saya daripada Hilmi. Seperti itu. Sama-sama kuatnya, tapi satunya lebih dekat daripada orang yang diriwayatkan. Maka kita kena mengambil riwayat yang lebih kuat, hatman, wajib kita ambil riwayat yang lebih kuat. Wal marjuh yakunu syadhan aw munkaron wala tirabah hinaidin. Maka hadis yang tak kuat itu mungkin dia syadz, mungkin dia mungkar. Kalau dia kuat namanya syadz karena dia bertentangan dengan yang lebih kuat. Kalau dia dhaif namanya mungkar karena dia bertentangan dengan yang kuat. Mithaluhu haditsu Fatimah binti Qais marfu'an inna fil mali lahaqqan siwa zakah. Fatimah binti Qais meriwayatkan, hadis marfu diriwayatkan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, di dalam harta itu ada hak yang kena Anda keluarkan selain zakat.
Ada harta kan? Anda wajib Anda zakati. Ada tak selain zakat yang kena Anda keluarkan daripada harta Anda? Menurut Fatimah bintu Qais, ada. Riwayat yang lain daripada ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dari Ibn Majah, marfu juga, daripada Fatimah bin Qais juga, tidak ada di dalam harta hak selain zakat. Zakat sajalah, yang lainnya tak wajib. Hadis yang pertama di Tirmidzi, ada. Mana yang benar? Mana yang benar? Wadah ya? Sama-sama daripada Fatimah bintu Abi Qais. Satunya Tirmidzi, satunya Ibn Majah. Tirmidzi mengatakan, yang benar riwayatnya itu adalah bahwasanya di dalam harta ada hak selain zakat. Enak saja, katanya Tirmidzi. Tak ada macam itu. Hadis yang benar, tidak ada kewajiban yang wajib dikeluarkan oleh orang di dalam hartanya kecuali zakat. So, laisa fil mali hakun siwa zakat. Mana yang benar? Tirmidzi dan Ibn Hajar. Tak boleh kuat Tirmidzi, tahu dari mana? Dua-duanya ashabus sunan. So. Oke, kalau Tirmidzi dan Bukhari memang kena ame Bukhari lah. Itu Tirmidzi dan Ibn Hajar mana tanah? Hukmuhu, tapi alal mu'tamad inda Syafi'iyah wallahu alam, amik riwayatnya Tirmidzi. Di dalam harta ada hak selain zakat. Memang ada hak. Orang-orang miskin yang tak mampu, Anda kena bayar, Sof. Orang kaya itu bukan senang. Anda kaya itu ujian, Anda miskin itu juga ujian. Karena itu jangan susah jadi orang miskin. Orang kaya pun juga ujian. Semua itu ujian. Jangan seronok-seronok Anda kaya di dunia. Nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Orang miskin susah di dunia 60 tahun, 70 tahun susah. Lepas itu aman. Lepas itu apa? Aman. Kalau ada orang lapar, kenapa engkau lapar? Tak ada orang kaya dekat tempat Anda. Kalau ada orang kaya digombak, ada orang miskin digombak, tak boleh makan, orang kaya berdosa. Orang kaya berdosa. Karena itu ada hak selain uang, selain zakat. Kiswatul ari, it'amul ja'i, semuanya itu adalah hak yang diwajibkan diambil daripada harta orang-orang kaya selain zakat. Apa hukumnya itu? Ad-du'uf li isyarihi bi adami dhabti ruwatihi. Hukum hadis ini dhaif. Hadis mutharib dua-duanya dhaif. Kenapa? Karena ini tidak madbut. Kita nak ambil salah satu tak boleh. Terus sampai yang mana? Tak ambil dua-duanya. Sampai tahu mana yang lebih kuat. Dengan ini selesai sudah kelas hari ini, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan masuk hadis yang setelahnya, yaitu mu'allal, bagi ya qalil ya ini hadisnya, tinggal mu'allal, matruk dan maudhu. Setelah itu kita akan masuk tentang sahabat, siapa itu sahabat, adalah tuh sahabat. Insya Allah sudah lebih daripada setengah kitab ini, mungkin 3-4 kali lagi kita akan hatam kitab ini, kita akan masuk kitab yang setelahnya. Kita akhiri sampai sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya akan tanyakan melewati Facebook. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.